Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya di mata kuliah Manajemen Perbankan dengan judul Observasi Penggunaan Layanan Perbankan Digital oleh Pelaku UMKM di Era Pasca Pandemi. Latar belakang pasca pandemi COVID-19, percepatan digitalisasi menjadi bagian penting dalam transformasi layanan perbankan di Indonesia. Bank-bank berlomba memperluas layanan digital seperti mobile banking, pinjaman online, pembayaran digital, QRIS, dan penggunaan chatbot berbasis AI. Namun transformasi ini tidak selalu berjalan mulus di seluruh lapisan masyarakat. Observasi dan wawancara ini dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana layanan tersebut dimanfaatkan, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana perbankan sebaiknya merespon. Adapun objek wawancara yaitu dengan Ibu Rina, usia 25 tahun, pekerjaan pemilik usaha toko kelontong di daerah pinggiran Kota Bandung, latar belakang nasabah aktif Bank BRI dan pengguna layanan BRIMO serta QRIS. Hasil wawancara yang pertama, dari segi pemanfaatan layanan perbankan digital, Ibu Lina mulai menggunakan layanan digital sejak pandemi saat pembatasan mobilitas membuat transaksi tunai dan kunjungan ke bank menjadi sulit. Layanan yang paling sering digunakan yaitu BRIMO untuk cek saldo, transfer antar bank, dan pembayaran tagihan listrik serta PDAM. Kedua, QRIS digunakan di tokonya untuk memudahkan pelanggan membayar secara non-tunai. Adapun pinjaman digital atau kredit usaha rakyat digital sempat mengajukan KUR kredit usaha rakyat secara online dengan bantuan pegawai bank. Soal kedua mengenai tantangan yang dihadapi dalam melakukan transaksi ini. Yang pertama, literasi digital terbatas. Awalnya kesulitan memahami cara kerja aplikasi dan fitur-fiturnya. Akses internet kurang stabil. Di daerahnya sinyal sering tidak stabil, menghambat transaksi digital. Ketakutan terhadap penipuan. Banyaknya kasus penipuan digital membuat waspada dan kadang ragu menggunakan layanan secara penuh. Fitur yang kompleks. Beberapa fitur di aplikasi dianggap selalu rumit, tidak dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Harapan dan saran untuk perbankan: pertama, peningkatan edukasi, pelatihan langsung atau video tutorial sederhana tentang penggunaan aplikasi perbankan. Kedua, simplifikasi antarmuka pengguna, desain aplikasi yang lebih sederhana, ramah pengguna untuk kalangan yang tidak berpisah dengan teknologi. Akses layanan hibrida, kombinasi antara layanan digital dan pendampingan fisik dari pegawai bank di desa atau melalui agen. Penguatan keamanan yaitu edukasi terkait keamanan digital serta perlindungan terhadap nasabah dari penipuan. Digitalisasi layanan perbankan telah membawa kemudahan bagi nasabah, termasuk pelaku UMKM seperti Ibu Rina. Namun tantangan terkait literasi digital, infrastruktur, dan kepercayaan terhadap sistem masih menjadi penghambatan utama. 3. Rekomendasi untuk perbankan agar tetap relevan dan inklusif. Adapun caranya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan layanan edukasi digital secara masif dan berkelanjutan, terutama di daerah dan perkotaan. Kedua, mengembangkan aplikasi dengan pendekatan human center design agar mudah dipahami di semua kalangan. Ketiga, meningkatkan dukungan teknis melalui agen bank atau call center lokal. Yang keempat, berinvestasi dalam penguatan keamanan dan perlindungan data untuk membangun kepercayaan masyarakat. Mungkin itu presentasi dari tugas UTS Manajemen Perbankan dari saya. Apabila ada perkataan, perbuatan yang secara saya tidak sengaja maupun secara sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.